Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali hari ini bersama saya Joko Kurniawan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan esensi PP 35 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas terkait dengan PKWT, kemudian alih daya dan juga tentang ketentuan PHK. Nah, kita kemarin sudah membahas ya, sebagai awal kita sudah membahas kenapa itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sampai terbitnya PP 35 tahun 2021 di bulan Februari. Nah, kita juga sudah membahas apa saja isi atau esensi daripada isi PP 35 dan penjelasan-penjelasan secara gambaran umumnya. Ya, kira-kira apa yang berubah ya, apa yang berubah atau apa hal baru yang itu diatur di PP 35 yang sebelumnya itu belum ada. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita lebih detail lagi ya terkait dengan PP 35 sebagai kelanjutan daripada materi yang kemarin ya. Masih bersama saya Joko Kurniawan ya dari PT Gemiloja Inspirasi. Bagi teman-teman yang belum mengenal siapa saya, mungkin bisa melihat profil saya dan juga profil perusahaan kami. Bisa dilihat di www.gemilojainspirasi.co.id atau klik saja www.jokokurniawan.com ya. Untuk lebih detailnya, di situ ada banyak sekali hal-hal yang menyangkut materi-materi pembelajaran. Ada juga tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan pengembangan diri, bisa dibaca dan itu bisa bermanfaat bagi pengembangan diri kita. Dan juga ada berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ditawarkan di situ, bila mana Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya berminat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sana, silakan kontak saja ya, kontak pesan kami, dengan senang hati kami siap untuk melayani. Baik teman-teman, ini profil saya, silakan nanti dibaca sendiri. Nah, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan berkaitan dengan hal baru yang diatur di PP 35, yaitu kita sudah bahas kemarin sampai di sini. Nah, kita akan coba menelusuri apa esensi isi yang lebih dalam, lebih detail lagi terkait dengan PP 35 ini. Yang pertama kita akan bahas tentang PKWT. Nah, di PKWT ini, di PP 35 diatur di pasal 4 sampai 17. Saya tidak bahas pasal 1, 2, 3-nya ya, jadi hal-hal yang tidak terlalu esensi tidak akan saya bahas. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail lagi ya tinggal baca salinan PP-nya aja. Hal-hal yang tidak terlalu urgensi tidak akan saya bahas. Nah, di pasal 4 sampai 17 ini isinya apa saja? Ya, ini kita bisa lihat di pasal 4 ini ada pembagian PKWT ya. Kemudian pasal 5 itu ada PKWT berdasarkan jangka waktu, kemudian pasal 6 ada waktu PKWT, kemudian nomor 7 itu PKWT musiman, kemudian pasal 8 tentang perpanjangan PKWT, pasal 9 tentang PKWT selesainya suatu pekerjaan tertentu, pasal 10 tentang perjanjian kerja harian, pasal 11 tentang isi perjanjian kerja harian, pasal 12 tentang larangan masa percobaan terkait dengan PKWT, kemudian 13 ya, pasal 13 isinya isi perjanjian PKWT, pasal 14 tentang pencatatan PKWT, pasal 15 tentang kompensasi berakhirnya PKWT, pasal 16 perhitungan kompensasi berakhirnya PKWT, pasal 17 berkaitan dengan perhitungan kompensasi pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya. Nah, teman-teman, seperti halnya yang sebelumnya ada pasal-pasal yang saya berikan blok warna merah. Ya. Kenapa ini? Karena ini adalah pasal-pasal kontroversial. Jadi banyak sekali penolakan-penolakan dari teman-teman kita buruh berkaitan dengan pasal yang saya blok ini. Saya nanti akan fokus untuk pembahasan detailnya di pasal-pasal yang saya berikan yang blok warna merah. Tapi nanti tetap yang warna hitam itu kita akan singgung sekilas-sekilas ya. Baik, ya. Yang pertama kaitannya dengan pasal 4 ini. Ya, ini membahas tentang PKWT ini didasarkan pada apa? Jadi kalau kita bicara perjanjian kerja waktu tertentu, ya namanya aja perjanjian kerja waktu tertentu, ya waktunya tertentu. Ya. Jadi didasarkan atas jangka waktu, ya. Jadi kalau ini bicara tentang pembagian PKWT ini ya dasarnya adalah ada jangka waktu yang tertentu, ya. Selesainya pekerjaan tertentu, ya. Jadi ada proyek yang waktunya tertentu, ya selesainya tertentu, ini boleh menggunakan PKWT.
dan batasan waktunya maksimal 5 tahun. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 5 tahun, ya jangka waktu tertentunya itu. Kalau lebih dari 5 tahun, ya penggunaannya adalah penggunaan PKWT. Jadi ini kita bicara tentang PKWT didasarkan pada pekerjaan tertentu, selesainya pekerjaan dalam waktu tertentu, ya sehingga ada jangka waktunya maksimal 5 tahun. Nah, PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Ya, ini tidak bisa menggunakan. Nah, kalau kita bicara bahwa ketentuan pasal ini, ya tadi kan saya sudah sampaikan yang sebelumnya, bahwa isi daripada PP 35 ini menegaskan aturan yang lama, menegaskan aturan yang seharusnya dilakukan. Nah, sebenarnya ketentuan pasal ini sebenarnya masih sama dengan ketentuan yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, ya ketentuan pasal 4 ini masih sama dengan yang diatur di PKWT, ya, terkait dengan PKWT di pasal 56 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi ini pasal penegasan. Nah, tidak ada yang berubah di sini, ya. Oke. Nah, sedangkan di pasal 5 ini ya ini terkait dengan jangka waktunya. Kita bicara tentang pembagian berdasarkan jangka waktunya, ya. Kita lihat ya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian waktunya ini tidak terlalu lama, ini maksimalnya adalah 5 tahun. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa PKWT hanya bisa diperuntukkan maksimal 5 tahun. Ya, termasuk perpanjangannya. Jadi ya batasan maksimumnya 5 tahun. Pekerjaan sifatnya musiman, ya ini musiman. Pekerjaannya berhubungan dengan produk baru, ya. Ya, kegiatan yang berhubungan dengan produk baru atau launching produk baru, ya, atau masih dalam masa percobaan, ya, atau masa penjajakan, ya, proyek-proyek tertentu yang itu masih sifatnya belum kontinu, nah itu boleh menggunakan PKWT. Ya, atau by order, ya, yang itu ordernya hanya sekali, ya, bukan untuk seterusnya. Ya. Nah ini kita bicara tentang PKWT jangka waktunya 5 tahun. Ya. Nah, PKWT berdasarkan selesai suatu pekerjaan tertentu, ya ini penegasan saja di pasal yang lama juga begitu. Ya, pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang sementara sifatnya, ya udah ini hal yang lama. Ya. PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ya, ini sebenarnya penegasan-penegasan. Hal yang baru apa? Ya, hal yang baru ini. Ya, hal yang baru maksimalnya 5 tahun. Yang saya ngomong sebenarnya 5 tahun ini juga bukan hal yang baru juga, ini lama. Tetapi yang membedakan hanya dari sisi perpanjang periode kontraknya. Gitu ya. Oke, ini di pasal 5. Nah, dijabarkan di sini bahwa PKWT ini ya jangka waktunya 5 tahun, ya bisa dilakukan perpanjangan, ya masa kerja pekerja atau buruh saat perpanjangan tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja PKWT. Nah, ini perbandingannya ya. Perjanjian kerja waktu tertentu ini kalau yang lama ini paling lama adalah sekali kontraknya adalah 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu, ya paling lama 1 tahun. Berarti kan kita bicara 3 tahun. Nah, kemudian baru bisa diperbarui cuma 1 kali dan itu maksimal 2 tahun. Jadi totalnya 5 tahun. Nah, ini kita bicara bahwa maksimal ini adalah 3 kali, ya 3 kali masa kontrak. Nah, perbedaannya sekarang kita lihat ya. Nah, jadi ini pasal 56 Undang-Undang 13 ya PKWT-nya PKWT 1 2 tahun, PKWT 2 1 tahun, jeda 30 hari, kemudian perpanjangan maksimal 2 tahun. Ya. Kemudian di PP 35 pasal 8 ini total PKWT termasuk perpanjangannya 5 tahun tidak menyebutkan jeda waktu. Nah, bedanya sekarang teman-teman tahu. Inilah yang banyak mengalami kontroversial dan menjadi hal-hal yang benar-benar diangkat oleh teman-teman buruh kita ya untuk menolak PKWT adalah kaitannya dengan tidak diatur lagi. Ya. Jangka waktu yang terlalu rigid ini banyak dikeluhkan oleh dunia usaha karena tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Hal ini yang membuat pemerintah menentukan aturan jangka waktu ini secara lamsam. Jadi tidak diatur lagi 3 kali periode kontrak. Mau dikontrak 10 kali, mau dikontrak 20 kali, mau dikontrak 30 kali, 50 kali, silakan asalkan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Itu ya. Oke. Nah, ini
Pasal 9, dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Jadi walaupun di kontrak misalnya 1 tahun, kalau ternyata 8 bulan sudah selesai, ya boleh diselesaikan lebih cepat. Ya, silakan. Selama apa? Selama ada kompensasi, nanti begitu. Ya, dilanjutkan di sini ya, kita lanjutkan dulu. Dalam hal pekerjaan tertentu ini ya, yang diperjanjikan dalam PK ini belum selesaikan ya, maka ini sebaliknya ini bisa diperpanjang. Ya, sampai batas waktu tertentu sehingga selesainya pekerjaan ya. Selama memang kurun waktunya tidak boleh lebih dari 5 tahun ya. Ya, 5 masa kerja ya. Pekerjaan buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud ayat 4 tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Masa kerjanya nyambung. Nah, perbandingannya apa? Ya perbandingannya. Ya. Jadi kalau kita bicara perbandingannya, ini sebenarnya sama dengan Kemen 100 ya tahun 2004 ya. Cuma di sini mengganti kata pembaruan ya, seperti yang disebut pada Kemen dengan kata perpanjangan. Namun secara makna adalah sama, yaitu perpanjangan atau pembaruan untuk pekerjaan yang belum selesai. Ini begitu. Ya, kemudian selain itu PP 35 menambahkan kata masa kerja pada pasal 95. Hal ini mengingat adanya ketentuan pemberian kompensasi. Kalau dulu tidak terlalu diperhatikan kaitannya dengan masa kerja karena nggak ada kompensasi. Kalau ini ada kompensasi, maka masa kerja ini benar-benar diperhatikan. Ya. Oke, dan ini juga tidak ditemui di Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Baik, ya. Oke, pasal 10 ini tidak terlalu esensi sebenarnya, tetapi sebenarnya ini sudah diatur terkait dengan yang dulu harian lepas, tapi ini lebih ditegaskan lagi melalui yang namanya perjanjian kerja harian namanya, ya. Perjanjian kerja harian. Nah, aturannya perjanjian kerja harian itu ya, jadi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya, intinya begitu, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan 1 bulannya itu bekerjanya maksimal 21 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 21 hari. Ya. Jika bukan 21 hari ya, kurang dari 21 hari. Nah, jika pekerja atau buruh ini bekerja 21 hari atau lebih, ya, 21 hari atau lebih, dan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, ya, maka secara otomatis ini dianggap menjadi PKWTT atau dianggap menjadi karyawan tetap. Nah, ini aturannya. Ya. Itu, jadi sekali lagi bahwa untuk perjanjian kerja harian ini ya 1 bulan tidak boleh lebih dari 21 hari ya. Jadi maksimalnya hanya 20 hari kerja ya, 21 hari atau lebih itu tidak boleh. Nah, maksimalnya juga maksimalnya 3 bulan. Kalau dia sampai bekerjanya lebih dari 21 hari kemudian 3 bulan berturut-turut, dia berhak menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap atau menjadi statusnya secara otomatis menjadi PKWTT. Hati-hati di sini, hati-hati teman-teman, ya, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia rekrutmen seleksi dan placement, ya, ini harus menjadi perhatian betul ya terkait dengan status ini. Ya. Nah, kemudian perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif, jadi perjanjian harian nggak harus satu persatu. Ya, misalnya ada 10 orang bisa dibuat secara kolektif. Ini ya. Oke. Baik, ini terkait dengan perjanjian kerja harian. Ya. Kemudian di pasal 13 ini ya mengatur tentang isi perjanjian PKWT, ini sama saja, ya nggak terlalu ada esensi yang berubah, isinya tentang bagaimana isi perjanjian PKWT. Kemudian pencatatan PKWT ini aturan baru ya, bisa dilakukan secara online, ya maklum karena sekarang ini dunia digital ya, jadi tidak harus datang ke lokasi instansi tenaga kerjaan, tapi bisa dilakukan secara online ya ke instansi tenaga kerjaan yang terkait ya. Oke, saya tidak terlalu bahas ini, silakan dibaca detail di pasal di PP salinan PP-nya ya. Kemudian ini kompensasi berakhirnya PKWT. Nah, ini juga termasuk pasal kontroversial ya yang perlu harus kita bahas secara detail. 5 poin penting kompensasi berakhirnya PKWT ya. Jadi ada mulai PKWT, ya, kemudian masa PKWT-nya ini, kemudian akhir PKWT, perpanjangan PKWT, akhir perpanjangan PKWT. Nah, jadi
Tadi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kompensasi PKW itu paling gampang ya memahaminya adalah pokoknya 1 tahun 1 bulan upah. Upah tetap ya, 1 tahun 1 bulan upah. Nah ini kompensasi ya. Dan kompensasi itu ya harus diberikan pada saat akhir masa PKWT, tidak boleh ditunda. Jadi kalau misalnya ya dalam 6 bulan PKWT-nya 6 bulan itu selesai, ya 6 bulan itu harus dikasih. Nggak usah nunggu yang katakanlah 6 bulan itu diperpanjang 1 tahun gitu. Terus nanti dirapel pada saat enggak boleh. Jadi 6 bulan itu harus selesai dibayar dulu, baru kemudian diperpanjang nanti selesai bayar lagi gitu. Ya, prosesnya begitu. Jadi prinsipnya kompensasi ya berakhirnya PKWT dikasihkan pada saat akhir PKWT. Ya, gitu. Ketika terjadi perpanjangan, ya pada saat perpanjangan itu selesai, ya itu dibayar lagi. Jadi tidak boleh dirapel. Nah, kemudian kompensasi ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing, ya. Kerja asing tidak berlaku, hanya berlaku untuk buruh lokal, ya. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana perhitungan kompensasinya? Nah, ini. Perhitungan kompensasinya adalah 12 bulan atau 1 tahun dari 1 bulan upah. Kalau kurang dari 12 bulan ya dihitung proporsional aja. Ya, masa kerjanya berapa bagi 12 kali 1 bulan upah. Nah, gitu aja. Paling gampang rumusnya kayak gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu catatan ya di blok yang warna kuning perbandingan dengan pasal Undang-Undang 13 tahun 2003. Pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu menyebutkan mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya tanpa menyebut kompensasi bagi pekerja buruh yang berakhir PKWT. Pada PP 35 2021 ditambahkan mengenai kompensasi bagi pekerja buruh saat selesai waktu PKWT. Pertanyaannya adalah apakah masih berlaku terkait dengan ganti rugi ini? Jawabannya iya. Kenapa? Karena pasal 62 ini tidak ada satupun klausul di Undang-Undang 11 tahun 2020 yang menghapus. Jadi selama, ya sekali lagi, selama itu tidak dihapus, selama itu tidak dirubah, maka itu tetap berlaku. Nah, pasal 62 Undang-Undang 13 2003 ini tidak ada ya klausul yang menghapus ataupun merubah, sehingga apa? Pasal 62 Undang-Undang 13 2003 ini tetap berlaku. Jadi, selain daripada kompensasi PKWT, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu, ya sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, wajib membayar ganti rugi sampai dengan akhir masa kontrak atau masa akhir PKWT. Itu tetap berlaku. Secara aturan ya, secara aturan. Ya, jadi itu tolong dipahami ya. Oke, nah kalau kita bicara resumenya ya ini kita bicara PKWT ya seperti ini ya. Tabelnya kalau 1 bulan 0,08 itu sampai 12 bulan adalah 1 bulan ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri ya terkait ini tabel ini ya jadikan rumusan yang itu bisa dijadikan pegangan bagi teman-teman semua ya untuk memperlakukan PKWT di perusahaan masing-masing. Nah, ada pertanyaan begini, jika PKWT diakhiri sebelum batas waktunya, apakah masih tetap membayar ganti rugi upah sampai masa akhir PKWT? Tadi sudah saya sampaikan, jawabannya iya. Karena pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak dihapus, ya, sehingga masih tetap berlaku. Ya. Nah, kalau kita bicara begini, ya, salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa berakhirnya, ini wajib membayar kompensasi. Kalau pekerja buruh yang itu mengakhiri, berarti pekerja buruh yang wajib membayar kompensasi. Kalau pengusaha yang mengakhiri, pengusaha wajib membayar kompensasi sampai dengan akhir masa kontrak. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa bicara ilustrasinya, ini contohnya. Misalnya 1 Oktober tahun 2020, ya, PKWT-nya diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2021, misalnya. Tanggal 2 Desember, pekerja ini resign sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT. Maka timbul kewajiban pekerja membayar ganti rugi 3 bulan upah. Ya, karena pekerjanya resign. Ya, berarti yang mengakhiri PKWT-nya adalah pekerjanya. Maka pekerja wajib membayar uang ganti rugi ya sebesar 3 bulan upah sampai dengan 31 Maret gitu ya. Kemudian timbul hak perusahaan menerima uang ganti rugi itu ya.
Ini kita bicara aturan hukum ya. Kalau kemudian Anda prakteknya tidak melakukan itu lain cerita, lain judul gitu ya. Tapi kita bicara aturan hukumnya, dan hukumnya seperti ini. Ya. Kemudian timbul kewajiban perusahaan membayar uang kompensasi, ya, 1/12 kali upah. Kenapa? Kali ini 1 bulan. Ya, ini 1 bulan, ya, dia harus membayar kompensasi. Artinya apa? Walaupun buruh yang mengundurkan diri, walaupun buruh yang mengakhiri sepihak, maka pengusaha wajib membayar kompensasi. Jadi kompensasi itu sifatnya wajib, siapapun yang mengakhiri PKWT, maka pengusaha wajib membayar kompensasi. Nah, tetapi siapa yang mengakhiri, dia wajib membayar ganti rugi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang 2 Desember ini yang mengakhiri, ya adalah pengusaha, artinya pekerja itu di PHK sepihak, sebelum berakhirnya, maka timbul kewajiban perusahaan membayar ganti rugi. Kemudian timbul hak pekerja menerima ganti rugi, dan timbul perusahaan membayar uang kompensasi. Jadi kalau misalnya yang memutus di tengah jalan itu adalah pengusaha, ya maka pengusaha wajib membayar ganti rugi plus membayar kompensasi. Wah, double-double Pak. Ya ini kita bicara aturan. Sekali lagi kita bicara aturan. Mau pelaksanaannya seperti apa, ya Anda mau bergerak di luar normatif, itu saya tidak ikut campur di situ, tetapi saya hanya menyampaikan hierarki aturannya adalah seperti itu. Ya. Jika PKWT telah dimulai tahun misalnya Juli 2019 ya tahun lalu ya dan berakhir tahun Juni tahun 2021 ya, apakah tetap wajib membayar kompensasi? Ya, nah, ini kompensasinya dihitung ya mulai November tahun 2020 sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan, ya kan diundangkannya mulai November ya. Jadi hitungnya kompensasinya adalah mulai November sampai dengan Juni 2021, ya. Oke. Nah, kompensasi untuk PKWT yang masih berjalan ya, besaran uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan PP 35 tahun 2001, dihitung berdasarkan masa kerja yang perhitungannya dimulai sejak diundangkan Undang-Undang 11 yaitu bulan 2 November tahun 2020. Jawabannya ya. Oke. Nah, itu tadi kita bicara PKWT ya, kita bicara PKWT ya. Mudah-mudahan jelas ya, itu kita bicara serba-serbinya PKWT begitu. Ya, nah sekarang ya kita akan masuk ke outsourcing ya. Pertanyaan begini, apakah outsourcing boleh untuk semua pekerjaan apa benar? Ya, sudah pasti jawabannya adalah benar ya. Kalau dulu hanya untuk security, cleaning service dan sopir atau driver, sekarang boleh untuk semua pekerjaan, bahkan HRD pun boleh di outsourcing. Kalau misalnya mau perusahaannya mau outsourcing HRD nggak apa-apa ya. Jadi boleh untuk semua jenis pekerjaan itu menggunakan outsourcing ya. Oke. Nah, alih daya ini diatur di pasal 18, 1920 ya. Diaturnya bagaimana ini mengatur tentang status hubungan kerja PKWT dan PKWT ini wajib punya PP dan PKB ya. Jadi perusahaan alih daya ini statusnya juga PKWT dan PKWTT. Jadi status ini sebenarnya hanya ada dua. Alih daya pun juga statusnya nanti PKWT dan PKWTT. Tinggal PKWT PKWTT ini tidak berada di perusahaan induk, tapi adanya di perusahaan outsourcing-nya atau alih dayanya. Wajib punya PP PKB, sebenarnya dulu juga wajib begitu, cuma sekarang ini ditegaskan kembali ya. Mempersyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja jika status PKWT pada perusahaan alih daya yang lainnya. Misalnya perusahaan ini sudah punya kerjasama dengan perusahaan alih daya A, kemudian dia di situ ada 100 orang. Kemudian perusahaan alih daya ini tidak digunakan lagi. Nah, kemudian 100 orang nasibnya bagaimana? Ya, kemudian yang dipakai sekarang perusahaan alih daya B, ya, kemudian mau dialihkan ya ke perusahaan B ini. Nah, ini ya maksudnya. Mempersyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja jika status PKWT pada perusahaan lain. Jadi misalnya kayak gitu, ini syarat-syaratnya diatur bagaimana proses peralihan itu di pasal 19. Ya. Oke, mengatur badan hukum dan perizinan berusaha bagi perusahaan alih daya ini langsung sekarang ini diatur oleh pusat, bukan lagi ke daerah ya, gitu ya. Alih daya tidak dibatasi pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur sebelumnya ini sudah berubah total. Semua aspek normatif diatur dan diwajibkan sepenuhnya kepada perusahaan alih daya. Ya, Anda kalau misalnya mempunyai perusahaan alih daya, ya atau perusahaan outsourcing, ya perhatikan betul ya tentang kesejahteraan,
aturan-aturan mainnya harus dipenuhi, ya, harus punya PP, harus punya PKB, karena pemeriksaan nantinya untuk pengawasan tenaga kerjaan akan fokusnya ke situ. Oke ya, itu perusahaan alih daya ya yang perlu dipahami teman-teman. Oh ya, satu hal lagi kita bicara alih daya. Nah, dengan demikian ini kita bicara penyetaraan ya bicara penyetaraan. Maka perusahaan alih daya yang dulu terkesannya tidak profesional, ya banyak perusahaan alih daya yang dulu itu hanya sekedar abal-abal, hanya punya legalitas saja, tapi semuanya yang menangani masih perusahaan Indo. Ya, perusahaan Indo juga begitu kerjasamanya karena memang fee-nya murah, gitu. Hanya 4%, 3% gitu. Yang perusahaannya mau aja kayak gitu kan. Karena apa? Karena ya yang ngurusi semuanya juga masih perusahaan Indo. Ya, hanya untuk ngakali agar dia nggak dapat pesangon gitu ya, dulu begitu. Sekarang nggak bisa lagi ya. Ya, sekarang dituntut bahwa sekarang ini kalau Anda bicara tentang hanya memberikan fee 4% dan sebagainya, Anda akan menutupi. Ya, episode setelah ini saya akan membahas tentang bagaimana perhitungannya. Ya, kalau Anda hanya membayar fee katakanlah di bawah 10%, ya pasti itu akan tidak normatif. Ya, pasti akan tidak normatif perusahaan alih daya. Kenapa? Karena apa? Perusahaan alih daya pun ketika putus kontrak itu harus memberikan kompensasi. Nah, kompensasi itu sendiri besarannya sudah di atas 10%. Dan gitu. Kalau Anda memberikan fee di bawah 10%, ya dia bayar kompensasi dari mana? Belum lagi biaya operasional dan lain-lain. Nah, maka dari itu penggunaan alih daya ini benar-benar sekarang ini juga dipertaruhkan ya secara profesionalismenya. Perusahaan alih daya harus benar-benar melihat ya peluang ini ya karena dibuka lebar, tapi juga harus meningkatkan profesionalismenya. Sekarang perusahaan harus berpikir, saya menggunakan perusahaan alih daya ini untungnya apa sekarang? Karena saya menggunakan PKWT juga ngasih kompensasi. Saya memberikan pekerjaan pada perusahaan alih daya ini, ya nanti saya memberikan fee manajemen fee yang besarannya katakanlah 10% selama ini, ya terus kompensasi nggak dibayar, kasus lagi nanti. Kalau itu dibayar, ya tidak akan nututi bagi perusahaan alih dayanya. Kalau diberikan lebih dari itu, katakanlah diberikan 20%, nah, kan berarti saya dibayar double. Saya juga harus bayar kompensasi, saya harus bayar fee kepada si alih daya itu. Ibaratnya tetap aja yang bayar fee-nya adalah perusahaan pemberi kerja. Nah, sekarang untungnya apa saya menggunakan perusahaan alih daya? Nah, ini tuntutan profesionalisme dari perusahaan alih daya Anda. Makanya di dalam konteks perusahaan alih daya ini, kalau dulu HRD-nya adalah HRD sekedar nama, sekarang HRD-nya benar-benar dituntut bagaimana Anda memiliki profesionalisme yang cukup tinggi, ya, yang itu setara dengan perusahaan memberi kerja. Bahkan kalau bisa, ya perusahaan alih daya itu, ya profesionalisme HR-nya itu harus melebihi daripada ya perusahaan memberi kerja gitu. Sehingga apa? Kalau kita memberikan pekerjaan pada perusahaan alih daya itu HR ya atau perusahaan memberi alih daya itu semacam mendapatkan sebuah jaminan. Jaminan bahwa kalau you menggunakan jasa saya itu bakal aman. Seluruh resikonya udah kembalikan ke saya biar saya semua yang ngurusi gitu. Kalau itu tidak terjadi, untuk apa Anda menggunakan perusahaan alih daya? Dan untuk apa Anda menawarkan itu kepada perusahaan? Karena daya saingnya tidak ada. Ya, nilai keuntungannya, nilai manfaatnya tidak ada menggunakan itu. Sudah perusahaan membayar fee lebih besar, ya kompensasinya juga dibayar perusahaan, masih nambah fee lagi, ya tetapi ya secara manfaat ya kecil sekali atau resikonya masih ditangani oleh perusahaan pemberi kerja. Nah, untuk apa? Maka ini tantangan bagi perusahaan memberi tantangan bagi perusahaan alih daya untuk meningkatkan profesionalisme, terutama dalam hal kaitannya dengan penanganan hal-hal yang menyangkut kasus-kasus hubungan industrial. Ya, penanganan terkait dengan pengembangan kompetensi daripada tenaga kerjanya. Jadi fungsi-fungsi HR dan fungsi-fungsi hubungan industrial itu benar-benar sekarang ini harus ditingkatkan, terutama bagi Anda yang memiliki perusahaan alih daya. Oke ya, perhitungan detailnya nanti mungkin di part 3 saya akan buatkan secara detail, kemudian saya akan berikan analisis terkait dengan perbandingan antara kompensasi, kemudian PKWT, kemudian juga manajemen fee, termasuk juga nanti pesangon ya. Kita akan lakukan analisanya. Oke, ini kita bicara tentang alih daya ya. Kemudian apa benar perhitungan pesangon berkurang? Jawabannya ya iya. Iya. Jadi kalau kita bicara dari masa ke masa ya, kita bisa lihat
di Permen 3 tahun 96 ya isinya pesangon itu 5 bulan ya. Penghargaan PMK itu menghargai masa kerja ya. 6 bulan, ada penggantian hak, ada upah proses ya, maksimum 6 bulan. Kementerian 150 tahun 2000 ini pesangon itu 7 bulan, penghargaan masa kerja jadi 10 bulan. Undang-Undang 13 tahun 2003 pesangon jadi 9 bulan ya. Kemudian penghargaan masa kerja jadi 10 bulan, ada penggantian hak, upah proses 100%. Ini upah proses 75%. Nah, kemudian sekarang ini di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pesangon tetap 9 bulan ya, penghargaan masa kerja 10 bulan, nggak ada penggantian hak. Ini menariknya di situ. Ya, nggak ada penggantian hak, jadi apa namanya, yang 15% itu sekarang udah nggak ada lagi. Kalau itu ada harus disepakati di dalam perjanjian kerja bersama. Ya, itu ya. Kemudian tapi muncul di sini di Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul namanya kalau kehilangan pekerjaan atau kena PHK itu munculnya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP selama. Oke. Yang JKP ini diatur di PP nomor 37 ya. Kita akan bahas lain waktu ya untuk PP 37 ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, ini kita akan bahas di part 3 nanti bagaimana efektivitas PKWTT dan lain daya ditinjau dari perbandingan pesangon dan kompensasi ya. Nanti kita bahas di apa namanya di part 3 ya. Kita lanjutkan dulu di pesangon. Nah, ini kalau kita bicara tabel pesangon ya. Ini pesangon, ini uang penghargaan masa kerja ya. Sebenarnya kalau kita bicara di sini ya besarannya sebenarnya tidak terlalu apa namanya berubah gitu ya. Yang membuat banyak perhitungan itu berubah sebenarnya ya karena hilangnya uang penggantian hak yang 15% itu juga gitu ya. Yang paling dominan terlihat di situ gitu ya. Kalau di sini penghargaan masa kerjanya tadi itu 10 bulan upah itu tetap sampai 9 bulan 10 bulan upah. Kalau yang pesangon ya sampai tetap 9 bulan upah di sini. Ya, tetap 9 bulan. Nah, cuma ya perhitungan PHK-nya faktor kalinya ini yang berubah ya. Faktornya detailnya silakan dibaca sendiri. Karena sekarang ini ada total kalau dilihat itu ada 25 jenis ya model pembayaran pesangon kalau kita cari faktor kalinya mulai dari perusahaan pilot, perusahaan itu melanggar pekerja melanggar perjanjian kayak apa itu macam-macam dan itu faktor kalinya beda-beda gitu. Faktor kalinya beda-beda gitu. Nah, yang menarik lagi nih. Nah, ini catatannya menarik lagi bahwa orang pensiun itu dulu dapat 2 kali ketentuan, tapi sekarang ini hanya 1,75. Jadi orang pensiun itu dapatnya berkurang. Ada isu kemarin lebih baik pensiun sekarang dapatnya lebih banyak gitu. Tapi ya balik lagi itu pilihan ya. Kita nggak bisa hanya melihat sisi itu gitu ya. Jadi emang dulu 2 kali nih dapatnya cuma 1 kali 75, 1,75. Nah, pesangon yang diberikan 2 kali itu, 2 kali ketentuan undang-undang untuk pesangonnya itu hanya ada 2, yaitu kalau karyawan itu meninggal dunia. Yang kedua adalah karena sakit berkepanjangan. Jadi kalau nggak sakit berkepanjangan dan meninggal dunia itu dapatnya tidak 2 kali. Gitu ya. Bahkan pensiun aja dapatnya 1,75. Ya. Oke ya. Jadi apa namanya? Silakan dibaca detailnya ini karena faktornya banyak ini. Ya. Ini sudah saya rangkum dalam tabel ini. Ya dibaca satu persatu. Ya. Kira-kira kalau mau PHK, kira-kira ini masuk yang mana sih? Ya, ini faktor kalinya ada di mana? Uang penghargaan masa kerjanya dapat berapa? Kalau pesangonnya dapat berapa? Oh, kalau pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan diatur dalam PP atau PKB, kemudian sudah sebelumnya dapat SPT 1, 2, 3 misalnya, ya, SP 1, 2, 3, ya dalam pasal 52 ayat 1 ini pesangonnya setengah kalinya, 0,5. Ya, kemudian penghargaan masa kerjanya 1 kali, ya, gitu ya. Ya, oke. Dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian alasan paling esensi buruh menolak. Ya, iya kalau kita bicara PP 35 ya sudah pasti karena PKWT tadi 5 tahun tidak diatur pengaturan periode kontrak, alih daya outsourcing dibolehkan untuk semua jenis pekerjaan katanya pekerjaan modern. Kemudian ya pesangon berkurang. Ini esensi PP 35 yang paling banyak diangkat oleh buruh ya yang itu ditolak ya. PP 35. Sedikit saya singgung PP 36, kita bahas nanti di next episode ya.
Ya, kenapa kok menolak? Karena kayak disuarakan kan di luar kan begitu. PP 35 ini PP 36 karena UMSK hilang. Ya, kemudian unsur pariti daya beli dan median upah dalam penetapan UMK. Ya, ini dua ini kita akan bahas nanti di PP 36 ya. Oke. Nah, ini sekarang studi kasusnya. Bagaimana jika PP atau PKB masih mengatur ketentuan lama dan belum berubah? Maka kalau PP PKB ya itu masih mengatur ketentuan lama, segeralah untuk melakukan perundingan ulang atau nunggu PKB selesai baru kemudian perundingan ulang. Diatur ulang sesuai dengan ini boleh. Tapi kalau itu belum diatur, kalau itu masih berlaku PP atau PKB yang lama dan belum dirubah, maka masih berlaku PP atau PKB yang lama. Jadi sampai ini ada perubahan yang sah, yang masih berlaku adalah PP atau PKB yang lama. Kalau PP PKB itu mengaturnya lebih baik, maka perusahaan wajib memberikan yang masih lebih baik. Gitu. Jadi nggak otomatis ya, nggak otomatis. Beberapa kita lihat kemarin ada kasus-kasus ya terjadi di mana terjadi unjuk rasa karena merasa bahwa perusahaan sudah memenuhi sesuai dengan aturan yang baru, gitu ya. Nah, sementara buruh menuntut ini kok berkurang, kayak gitu ya, berkurang. Ya. Nah, itu tidak secara otomatis. Ya, dia harus dirubah dulu di PP atau PKB-nya, disahkan baru kemudian disosialisasikan, ya. Atau kalau kita bicara PKB harus dirundingkan, berubah kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak tercapai, Pak, ya kemudian ditempuh jalur hukumnya sampai ke mediasi, kemudian di PHI, PHI akan memutuskan apa, dan itulah yang nantinya akan dipakai acuan untuk ya, pemberlakuan ketentuan yang baru di PKB. Gitu ya. Tapi nggak secara otomatis. Kalau secara otomatis itu jadi konflik pasti. Ya, pengusaha memegangnya pokoknya aturannya sudah berubah. Buruh ya berlaku apa yang dianggap lebih baik ya untuk pegang itu repot. Oke. Oke ya, jadi itu ya teman-teman ya terkait dengan kondisi penjabaran PP 35 ya di part 2 ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan terkait dengan implementasinya di perusahaan Anda masing-masing. Nanti di part 3 saya akan bahas terkait dengan analisa efektivitasnya terkait dengan perhitungan kompensasi, perbandingan kompensasi, pesangon dan lain-lainnya. Oke, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Salam sukses dan bahagia selalu. Amin untuk kita semuanya.